Pemirsa, akankah kesiapan Presiden Prabowo Subianto mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina akan terwujud? Untuk membahasnya kita sudah bersama narasumber pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Sofwan Albana. Selamat sore, Mas Sofwan. Selamat sore, Bung. Baik, Mas Sofwan, ini ada rencana dari Pak Prabowo siap untuk mengirimkan pasukan ke Gaza. Ya. Mungkinkah rencana ini dapat terwujud dan bagaimana sebetulnya realisasinya? Ya, tentu saja ini adalah rencana yang jika didasari oleh keinginan untuk berkontribusi pada penciptaan kondisi perlindungan hak asasi manusia bagi saudara-saudara kita di Palestina adalah hal yang baik dan patut diapresiasi. Ya. Tapi tentu ada banyak challenge-nya, banyak tantangan yang dihadapi gitu ya. Pertama, secara konseptual ini kan ada dua hal yang berbeda nih antara pasukan penjaga perdamaian yang selama ini kita kenal peacekeeping operation dengan apa yang disebut di dalam kesepakatan ceasefire yang kemarin diajukan oleh Donald Trump, yaitu Stabilization Force, International Stabilization Force. Ini apa perbedaannya apa? Yang kalau peacekeeping operation dia menjaga perdamaian dan atas mandat PBB. Kalau yang satu mandatnya datang dari kesepakatan politik pihak-pihak yang kemarin mendorong ceasefire tersebut. Dan masalahnya poin-poin di dalamnya yang dilakukan oleh International Stabilization Force itu juga belum jelas kan, mau ngapain aja gitu kan, sehingga nanti kalau mau mengirim pasukan harus diperjelas peran Indonesia apa, dan peran Indonesia ini harus diperjelas sesuai dengan komitmen kemanusiaan Indonesia dan harus mendapatkan, menurut saya harus mendapatkan mandat dari PBB supaya tidak melanggar hukum internasional dan tidak diimpos, tidak dipaksakan melalui kekuatan dari negara-negara besar dan Indonesia menjadi alatnya. Tapi jadi kalau dari dua poin itu kita masuk ke yang mana? Pasukan perdamaian yang memang aliansi ke PBB berarti? Sekarang ini kan belum jelas. Kan yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah siap mengirim pasukan ya, bahkan menyebut jumlahnya 20.000. Tetapi skemanya apa, posisinya di mana dan seterusnya masih kita masih menunggu gitu ya. Itu poin satu. Nah, tapi kemudian yang kita lihat perkembangannya dari sisi Israel sendiri kan yang paling menghambat sebenarnya Israel ya gitu ya, sebagai bagian dari ceasefire ini kan sebenarnya kalau poin yang didorong oleh Donald Trump dengan negara-negara mitra dialognya di Timur Tengah, di Arab seperti Turki, kemudian Mesir, itu akan ada misalnya tentara internasional yang kemudian menjaga wilayah-wilayah yang menjadi batas antara Gaza dengan Israel yang itu berasal dari negara-negara Muslim dan negara-negara Arab. Tapi Israel kan berkeberatan karena dia sebenarnya sedang juga dia kan merasa asing sendiri sebenarnya. Wong dia datang di situ juga melalui proses kekerasan, tentu dia nggak percaya sama semua orang di sekelilingnya gitu, sehingga dia keberatan misalnya kalau Turki masuk. Kenapa? Di Turki juga di Suriah yang juga berbatasan dengan Israel, Turki itu juga sedang masuk. Kalau kita lihat sekarang misalnya Ahmad al-Sharaa itu kan orang yang memiliki kedekatan yang sangat erat juga dengan Turki ketika sebelum masuk ke Damaskus, ketika masih mengelola pemerintahannya di Idlib waktu itu, dapat banyak bantuan misalnya dari Turki, sehingga Israel melihat kalau Turki sudah ada akses ke Suriah, terus ada akses di Gaza, ya dia merasa tapi terancam. Kenapa kita harus menuruti apa maunya Zionis Israel? Exactly. Dan itu makanya kemudian saya kira yang harus dilakukan adalah kalau kita mau mengirim pasukan, sebaiknya pasukan ini dikirim dengan bendera PBB. Dengan mandat dari Dewan Keamanan. Jadi tidak kemudian malah merupakan konsekuensi dari apa yang diizinkan atau diperintahkan oleh Israel atau Amerika Serikat, tetapi memang mandat dari lembaga internasional yang berwenang. Dan saya kira ini sesuatu yang penting untuk didorong gitu ya. Kita lihat misalnya kemarin ceasefire dengan segala catatannya yang sekarang sudah dilanggar juga. Baru saja ada serangan kemarin yang menewaskan puluhan orang juga gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan Federasi Wartawan Internasional kan juga masih protes karena wartawan juga masih nggak boleh masuk. Kalau nggak ada apa-apanya, kalau itu bukan genosida, kalau itu bukan kejahatan internasional, kenapa wartawan saja nggak boleh masuk? Ya karena
kalau info dari saudara-saudara kita yang ada di dalam kota Gaza, ya mereka masih menggali jenazah gitu, karena keluarga-keluarga mereka yang belum tercatat di dalam angka resmi yang sekarang dinyatakan meninggal yang sampai 60.000, 70.000 itu masih lebih banyak lagi yang masih terkubur. Nah, karena itu saya kira justru yang harus dilakukan mengikuti kemarin ada momentum keputusan ICJ, ada keputusan ICC yang menolak penangguhan juga penangguhan penahanan untuk Aras Warren dan seterusnya. Sebenarnya basis hukumnya sudah sangat cukup untuk kemudian membawa ini ke Dewan Keamanan. Dan Donald Trump yang kemarin punya niat untuk menciptakan perdamaian, kalau dia memang benar-benar berkomitmen untuk mencoba mewujudkan perdamaian, dia harus melihat bahwa Netanyahu ini nggak punya niat gitu, sehingga memang dia harus membuktikan bahwa seperti yang dia katakan dia akan berupaya untuk mewujudkan. Nah, apakah Dewan Keamanan PBB itu punya kekuatan sebegitu besar untuk tadi ketika kita berbicara soal penjahat perang tapi maunya banyak gitu kan? Iya, kalau misalnya Dewan Keamanan dalam hal ini itu memutuskan, dan di dalam Dewan Keamanan itu yang paling kemudian akan menentukan apakah ini bisa jalan atau tidak adalah Amerika Serikat. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian kalau kita bisa mendorong ini ke Dewan Keamanan melalui mediasi dari negara-negara yang sekarang misalnya frustasi dengan bagaimana Israel mengkhianati komitmen ceasefire itu, kemudian misalnya minta sesi khusus di dalam Dewan Keamanan untuk kemudian menindaklanjuti keputusan dari proses-proses yang sudah ada sebelumnya, baik ceasefire maupun perintah ICJ untuk kemudian menghentikan kejahatan perang yang sudah ada di dalam proses itu. Seharusnya bisa. Kan problemnya selama ini itu kan veto dari Amerika Serikat. Jadi ketika Amerika Serikat tidak memveto, kalau ada usulan intervensi itu seharusnya bisa. Nah, ini sebenarnya momen yang cukup baik sekarang. Kenapa? Karena kemarin Amerika Serikat itu, Donald Trump itu ingin kemudian mengakhiri konflik yang berlarut-larut ini kan. Tentu saja masih ada bias pro-Israelnya, tetapi dia geram juga, kesal juga melihat bagaimana Netanyahu sudah begitu ya masih begitu juga gitu loh. Jadi Netanyahu ini udah dikasih hati ngerogoh rempelo gitu kalau kata orang Jawa gitu. Jadi seharusnya harus ada yang mengajak Donald Trump berpikir lebih jernih bahwa ya jangan sampai mau dilecehkan Netanyahu dong. Amerika itu katanya negara besar, jangan jangan mau dipecundangi sama Israel gitu. Dan ini harus disampaikan ini pertanyaan kepada terakhir saya. Amerika Jadi Serikat. Sikap dari Presiden Prabowo yang tadi menyatakan siap mengirimkan 20.000 pasukan, apa sikap yang harus diambil Presiden Prabowo? Saya kira itu sinyal yang positif, tetapi harus kemudian direncanakan dengan hati-hati, harus direncanakan dengan jelas. Misalnya masuk ke sana, perannya seperti apa? Peran penjaga perdamaian. Kalau kemudian perannya adalah misalnya stabilization force, perannya apakah dia termasuk dalam menegakkan kesepakatan, misalnya melucuti senjata atau tidak gitu ya. Jangan sampai yang dikhawatirkan kan tentara ini justru tidak berkontribusi pada perdamaian, tapi justru kemudian digunakan sebagai subkontraktor upaya dari Israel dan mungkin Amerika Serikat untuk kemudian melakukan indirect colonization terhadap Gaza. Kan yang dikhawatirkan kan seperti itu. Tetapi kalau mau dikirim ke sana, harus dikirim dengan aturan yang jelas, mandat yang jelas, dan menurut saya jalur yang paling pas adalah dengan meminta mandat dari PBB dengan kemudian kriteria-kriteria yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, dan itu harus didasarkan pada hukum internasional, termasuk pada keputusan ICJ yang misalnya memaksa atau memerintahkan penghentian hal-hal yang memungkinkan terjadinya genosida di Gaza. Artinya posisinya jelas, posisinya bukan menegakkan apa yang diinginkan oleh Israel dan Amerika, tapi posisinya adalah menegakkan kemanusiaan dan menegakkan hukum internasional di bawah mandat masyarakat internasional. Nah, saya kira kalau berangkatnya begitu akan sangat positif, tapi kalau berangkatnya sebagai alat kolonialisme, nah itu bahaya. Nah, kita akan lihat nanti detailnya seperti apa, tapi
kita lihat ini sebagai niat yang baik. Niat yang baik harus diikuti dengan cara yang baik dan pemahaman yang baik. Baik, jadi bukan kita mengikuti apa yang dimau Israel sekali lagi ya, tapi itu tadi berdasarkan kemanusiaan dan hukum internasional. Sekali lagi, terima kasih Mas Sofwan Albana telah berdialog bersama kami. Pemirsa, tim Satres Narkoba Polresta Padang mendapat perlawanan dari warga saat mengamankan 2 orang tersangka. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.